Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, adik-adik sekalian, kembali lagi ya pada mata pelajaran bahasa Indonesia kali ini. Selamat pagi, semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap sehat-sehat selalu. Oke, baik. Semua berapa orang di kelas ini? Ada berapa orang? Semua ada 35 orang ya. Bapak cek ya dalam satu persatu ya. Banyak, ada beberapa teman-teman kalian belum hadir. Anil ada, Rian ada, Rizky hadir, Ahmad ada, Rian ada. Oke, baik, semuanya 33 orang yang hadir, 33 orang yang tanpa ada 2 orang. Adik-adik sekalian, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga pelajaran yang akan kita pelajari hari ini dapat berjalan lancar. Tolong ketua kelasnya disiapkan dulu. Oke, baik. Baik ya. Oke, baik, adik-adik sekalian, bagaimana kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Apakah semua buku dan pulpen sudah siap? Oke, baik. Bapak sudah kirimkan ya materi di grup kelas kalian masing-masing. Silakan buka materinya, kemudian perhatikan baik-baik. Terlebih dahulu Bapak akan melakukan share screen materi yang akan kita pelajari hari ini. Tunggu ya, Bapak share screen dulu. Apakah materinya sudah tampil? Oh ya, baik, sudah tampil ya. Oke, baik. Terlebih dahulu, ada yang masih ingat pelajaran pada pekan kemarin? Rupanya kalian sudah lupa ya. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari tentang cerita pendek. Nah, kita akan mempelajari nilai-nilai yang terkandung dalam nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerita pendek. Baik, terlebih dahulu kita perlu mengetahui apa sih itu cerita pendek. Jadi kita akan mengetahui pengertian dari cerita pendek itu sendiri. Adapun cerita pendek adalah cerita yang menurut wujud fisiknya berbentuk pendek. Adapun ukuran panjang pendeknya suatu cerita memang relatif ya. Kemudian namun pada umumnya cerpen merupakan cerita yang habis dibaca sekitar 10 menit atau setengah jam itu 30 menit ya. Kemudian jumlah katanya itu diungkap sekitar 500 sampai 5.000 kata. Kemudian itu cerpen sering digunakan untuk mengungkapkan dengan cerita yang dapat dibaca dalam sekali duduk. Maksudnya di sini cerita pendek juga umumnya bertema sederhana. Kemudian jumlah tokohnya itu terbatas ya. Jadi cerita pendek itu jumlah tokohnya terbatas. Kemudian jalan ceritanya sederhana dan latarnya itu meliputi ruang lingkup yang terbatas. Adik-adik sekalian, kita lanjut ya pada pembahasan mengenai fungsi cerita pendek. Jadi cerita pendek termasuk ke dalam genre cerita atau naratif fiksional. Jadi cerita pendek itu merupakan cerita fiksi seperti halnya dengan anekdot. Nah, jadi keberadaannya ini lebih pada kepentingan memberi kesenangan untuk pembacanya.
Nah, kemudian meski demikian, cerita pendek juga tidak lepas dari kehidupan nilai-nilai tertentu. Di balik kisah yang mungkin mengharukan, kemudian meninabobokan, mencemaskan, dan yang lainnya. Kemudian dalam sebuah cerpen seringkali mengandung hikmah atau nilai yang bisa kita petik di balik perilaku tokoh ataupun di antara kejadian-kejadiannya. Jadi kita dapat memetik hikmah ya, mengambil pelajaran yang dapat kita ambil dalam cerita-cerita cerpen tersebut. Kemudian hal ini karena cerpen tidak lepas dari nilai-nilai agama, kemudian nilai sosial, nilai budaya ataupun nilai moral. Baik adik-adik sekalian, kita lanjut ya. Terlebih dahulu, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan sebelum kita lanjut. Oh, tidak ada ya. Kalau begitu, kita lanjut pada nilai-nilai yang berkaitan dengan kehidupan dalam cerita pendek. Yang pertama itu ada nilai budaya. Jadi, nilai budaya ini berkaitan dengan pemikiran, kebiasaan, ataupun hasil karya cipta manusia. Kemudian yang kedua yaitu nilai agama. Nilai ini berkaitan dengan perilaku benar atau salahnya seseorang dalam menjalankan aturan-aturan Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik yang ketiga yaitu nilai-nilai sosial yang berkaitan dengan tata laku hubungan antara sesama manusia atau masyarakat. Nah, ada pun nilai yang terakhir atau nilai yang keempat yaitu nilai-nilai moral. Nilai moral ini berkaitan dengan perbuatan baik atau buruknya seseorang yang menjadi dasar kehidupan manusia dan masyarakatnya. Oke baik, Bapak akan tampilkan dalam layar kalian masing-masing mengenai penggalan cerpen. Coba diperhatikan ya, Bapak akan menampilkan dulu. Apakah sudah tampil? Oh ya, sudah tampil ya. Coba Bapak akan bacakan ya. Pak, Tuhan tepayanya di pekaranganku telah dirobohkan dengan semena-mena. Tidaklah sepatutnya hal itu dipulaporkan. Itu benar, tapi jangan melebih-lebihkan. Ingat, yang harus diutamakan ialah kerukunan kampung. Soal kecil yang dibesar-besarkan bisa mengakibatkan kericuhan dalam kampung. Setiap soal mesti diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh main serodok. Masih ingatkah kau pada peristiwa Dullah dan Bidin tempo hari? Hanya karena soal 2 kilo beras, seorang kehilangan nyawa dan yang lain merengkup di penjara. Ini merupakan kutipan cerpen yang berjudul Gerhana yang ditulis oleh Muhammad Ali. Nah, baik, dari penggalan cerpen tersebut, Bapak akan mencoba menjelaskan nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam penggalan cerpen tersebut yang telah Bapak bacakan tadi. Adapun penggalan cerpen tersebut mengungkapkan perlunya menjaga diri, yakni untuk tidak melebih-lebihkan persoalan sepele karena hal tersebut dapat berakibat fatal. Kemudian dalam unsur-unsur intervensi karya sastra, pernyataan tersebut dinamakan dengan amanat. Jadi pernyataan atau penggalan tersebut dinamakan dengan amanat. Baik, pernyataan seperti itu dianggap bernilai atau sesuatu yang berguna sebagai obor atau petunjuk jalan bagi seseorang dalam berperilaku atau oleh karena itu berkaitan dengan baik buruknya perilaku dalam masyarakat, hal itulah dinamakan dengan nilai moral. Nah, dalam cerpen itu nilai yang terkandung di dalam itu sesuatu yang sangat berharga yaitu nilai moral. Kemudian nilai dari sebuah cerpen tidak hanya berkaitan dengan keindahan bahasa atau kompleksitas jalannya cerita, tetapi nilai atau sesuatu yang berharga dalam cerpen juga dapat berupa pesan atau amanat. Dalam wujudnya, seperti yang biasa dikemukakan di atas, ada yang berkenaan dengan masalah politik, ada yang
berkenaan dengan masalah moral, ada berkaitan dengan agama ataupun budaya. Nah, realitas pesan-pesan itu mungkin berupa pentingnya menghargai tetangga, perlunya kesetiaan pada kekasih, uh, ketakwaan kepada Tuhan, dan sebagainya. Hanya kadang-kadang kita tidak mudah untuk merasakan kehadiran pesan-pesan itu. Sehingga karya-karya Saint itu perlu kita hayati dengan sesungguh-sungguhnya atau sebenar-benarnya, sehingga kita dapat merasakan pesan-pesan itu ke dalam lubuk hati kita. Nah, oke, baik, adik-adik sekalian, itulah beberapa penjelasan dari Bapak. Selanjutnya saya berikan kesempatan ya kepada kalian untuk bertanya. Coba dipertanyakan apa yang kalian tidak pahami. Ya, coba Anil dulu bertanya. Ya, silakan bertanya. Oh ya, struktur dari cerpen ya. Nah, jadi ada beberapa struktur dari cerpen. Struktur dari cerpen itu terdiri dari 6. Yang pertama itu abstrak atau awal cerita yang dimulai. Kemudian yang kedua kita beralih pada orientasi, yaitu latar cerita digambarkan seperti tempat, waktu, ataupun suasana. Kemudian yang ketiga yaitu komplikasi, diceritakannya urutan kejadian, umumnya menjelaskan tentang hubungan sebab akibat. Kemudian keempat yaitu evaluasi. Dalam evaluasi ini dikenalkannya konflik hingga klimaks, klimaks konflik namanya ya. Kemudian yang kelima resolusi. Dalam resolusi ini dijelaskan mengenai penyelesaian konflik. Kemudian yang keenam atau yang terakhir yaitu koda. Nah, dalam koda ini nilai moral atau pelajaran yang dapat diambil dari cerita tersebut. Nah, jadi itulah jawaban dari pertanyaan teman kalian, yaitu struktur dari cerpen. Nah, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Oh ya, jika tidak ada, semoga kalian paham ya apa yang Bapak jelaskan. Baik, Bapak rasa sisa Bapak dalam mengajar ini beberapa menit lagi ya. Jadi Bapak akan mengakhiri pertemuan pada pagi ini. Sebelumnya Bapak berpesan semoga kalian tetap sehat selalu dan jaga kesehatan di era saat ini. Dan jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Kemudian tugasnya dikumpul pada pekan depan. Akhir kata dari Bapak, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.